Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah amma ba'd. Segenap pemirsa, Assalamualaikum Nusantara di seluruh belahan bumi Pertiwi. Mudah-mudahan Allah senantiasa Allah rahmati kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir ingin membagi, men-share satu kalimat indah yang keluar dari lisan manusia yang indah. Yang indah akhlaknya, indah budi pekertinya, indah visi dan misinya. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun pada kenyataannya, saudara, nasihat ini, butiran mutiara indah ini tidak dikhususkan untuk kita, tapi untuk salah satu sahabat baginda Rasul yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab adalah sahabat Rasul, khalifah ketiga Rasulullah, khalifah kedua Rasulullah, dan beliau adalah mertua daripada Rasulullah. Berarti Abdullah bin Umar ini adalah ipar daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ketemulah baginda Nabi kepada Abdullah bin Umar. Ya Abdullah, ta'al. Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada yang bisa Al-Fakir bantu? Fa'akhaza biman kibayya. Kata Abdullah bin Umar, maka kedua tangan Rasulullah memegang pundak daripada Abdullah bin Umar. Apa kata beliau? Rasulullah bersabda, ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil. Wahai Abdullah, hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan engkau adalah orang yang asing pada satu kampung atau orang yang akan menyeberang satu jalan. Dua konsep ini, pemirsa, yang dikhususkan untuk Abdullah bin Umar, tapi kenyataannya ini adalah pedoman bagi kita. Bagaimana dua nasihat Rasulullah ini bisa menjadi penyelamat kita? Yuk, waktu yang singkat ini kita bahas. Yang pertama, Rasulullah bersabda, wahai Abdullah, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang yang asing. Kita lihat karakter, pemirsa, karakter orang-orang yang asing, orang baru pada satu kampung. Yang pertama, sekalipun alamatnya jelas, sekalipun sudah mengerti ada satu sistem di dalam medsos yang bisa memudahkan kita mencari alamat, tapi Al-Quran mengajarkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kau tidak tahu. Kalau bahasa kita, bahasa pepatah, malu bertanya, kok malu-maluin? Sesat di jalan. Malu bertanya, pasti sesat di jalan. Alamat kita jelas. Tapi seorang anak manusia yang memiliki attitude baik, siapapun dia, masuk ke kampung orang, yang pertama tanya, Pak, Bu, mohon maaf, ini alamatnya, RT-nya di mana ya Pak, Bu? Yang pertama. Kita kesampingkan konsep itu di dunia pekerjaan. Seorang pedagang sukses, maka Iqra, pesan daripada Al-Quran, bacalah. Bukan sekadar baca Al-Quran, tapi baca pengalaman orang. Kenapa pedagang ini sukses? Tanya, Mas, kok sampean ini bisa sukses? Tahun kemarin sampean masih ngutang sama saya. Oh begini Pak, alhamdulillah berkah modal dari Bapak. Saya juga kembangkan daripada senior-senior saya. Kalau dagang itu jangan nunggu full barangnya. Yang ada dagangin, untungnya jangan buru-buru makan. Diputer terus. Dapat satu ilmu daripada berkah bertanya. Tanya lagi kepada temannya, kok sampean bisa sukses Mas? Oh saya dulu nyantren. Kata Pak Kiai,
Manusia itu kalau sering tidur, nanti di akhirat sering melek. Kalau di dunia sering tidur, di akhirat sering melek karena tanggung jawab untuk apa kau tidur. Kenyataannya saudara, orang-orang sukses di urusan dunia dan di akhirat tidak kurang tidur 2 jam dalam semalam. Selebihnya tafakur kepada Allah. Jadi Pak Kiai mengatakan kepada saya, kau sukses di dalam duniamu, tapi kau tidak sujud kepada Allah. Apalagi malam engkau bergelimangan dengan selimutmu, maka mirip Fir'aun kau namanya, nak. Jangan lupa, malam tahajud mohon kepada Allah. Dapat ilmu satu lagi. Tanya kepada teman kita, Mbak, kok Mbak bisa hebat sih, sukses? Bagi dong tipsnya. Mas, saya ini orang awam. Dulu di kampung saya itu, ibu saya bilang, "Doh, kamu ini hidup di tanah rantau. Jangan suka bohong. Jaga kejujuran." Cuma itu. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan suka bohong dan jaga kejujuran. Dapat ilmu lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, begitupun konsep yang ditawarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abdullah, hiduplah engkau di dunia seperti orang yang masuk ke satu kampung, kau adalah orang yang asing. Banyaklah bertanya. Orang yang tidak bertanya akan sesat di jalan dan dia dicap sebagai seorang yang sombong. Saudara yang dimuliakan Allah, belum mendapat ilmunya saja saudara, tapi kita bertanya. Andaikan kita bertanya, kok bisa begini mas? Tapi teman kita itu nggak memberikan satu jawaban. Oh, rahasia perusahaan, nggak boleh. Tapi kita sudah dapat pahala. Lah, nggak dapat jawaban saudara. Tapi kita sudah mendapatkan pahala menjalankan aturan Al-Quran. Fas'alu ahla zikir. Tanyalah kepada orang yang tahu. Jangan sok tahu. Saudara yang dimuliakan Allah. Setelah ini kita akan lanjut kepada segmen yang kedua. Bahas kita lanjut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi penjelasan kita, banyaklah bertanya. Kita mau hebat di dalam usaha kita, mau hebat di dalam pendidikan kita, mau hebat di segala lini kehidupan kita, maka bertanyalah kepada orang. Orang yang mengikuti the rule of the game yang dicurahkan oleh sang manusia, sang insan mulia. Jadilah engkau seperti manusia yang asing. Tanya, karakter manusia yang hidup di kampung yang asing bukan kampung dia, banyaklah bertanya. Yang kedua, tepo seliro. Jangan selonong boy. Tahu selonong boy? Jalan tolak pinggang. Nggak permisi, tangan di atas pinggang, dipanggil nggak nyelengos, kaki nggak napak di ubin saudara. Kan mirip kuntil anak itu namanya. Saudara yang dimuliakan Allah, masuk ke kampung orang harus ada basa-basinya. Lewat orang yang sepuh, Pak D, misi. Lewat orang-orang, siapapun dia, harus ada permisi. Saudara yang dimuliakan Allah, karakter manusia hidup pada satu kampung. Yang kedua, banyaklah basa-basi tepuk seluruh untuk menjaga akhlak kita. Kebalikannya saudara, manusia yang sombong, Allah akan rendahkan. Betapa banyak, punten mohon maaf, orang baru di satu kampung, tapi sedikit acuh sama tetangga, tapi sedikit nggak peduli, congkak luar biasa, kalau ngomong tinggi, tapi hidupnya nggak pernah tentram. Bahkan ada orang yang sengaja untuk bikin hidupnya nggak tentram di kampung itu, saudara. Tapi ini karena kelakuan si manusia tersebut yang tidak ada basa-basinya. Di dalam konsep agama kita ada istilah tawadhu.
Tawadhu itu adalah merendahkan diri kita. Lawanannya takabur, sombong. Tapi saya yakin pemirsa yang hadir di sini bahkan di luar sana tawadhu semua. Tahu wanadwit. Mohon maaf. Tawadhu, rendah hati. Lihat pemirsa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Ketika Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan inilah alam surga, inilah alam neraka. Di pertengahan jalan di neraka, pada satu lembah, naron talazza, ada api yang begitu membakar, melahap-lahap. Api itu berkata kepadaku, kata Rasulullah, "Ya Muhammad, aina ikhwani?" Wahai Muhammad, di mana sahabat-sahabatku? Nabi terheran-heran. Waman ashabuk? Memang siapa sahabat-sahabatmu, wahai nar, wahai neraka? Al-mutakabbiruna ashabi. Orang-orang yang sombong itu adalah sahabatku. Yang ngomong adalah neraka. Maka derajat orang-orang yang sombong akan masuk ke neraka jahanam. Kurang lebih begitu. Sebelum di neraka jahanam, maka konsep hidup yang seperti neraka jahanam akan Allah anulir pada satu sistem yang begitu indah. Manusia tidak akan keluar daripada konsep karena dia sendiri yang membuat lubangnya. Manusia sombong. Ketika dia susah, siapa yang akan membantu dia? Makanya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu penjelasan. Falyukrim jiranah, falyukrim jarah. Muliakanlah tetanggamu. Sampai-sampai kalau kita bikin sayur, maka banyakin kuahnya. Ya jangan cuma kuah doang dikasih tetangga. Paling tidak biar kata sedikit itu rata. Saudara, kita hebat seperti apapun. Ketika kita kerja, kita aktivitas, anak istri kita tinggal di rumah. Punten, seandainya terjadi sesuatu, saudara, anak istri kita butuh pertolongan, siapa yang bantu kalau bukan tetangga kita? Muliakan tetangga. Disitulah nilai-nilai etika baginda Nabi Muhammad. Jangan sombong. Yang kedua, konsep tawadhu rendah hati ini ternyata ada dasarnya. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadhu, yang rendah hati kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya. Pemirsa yang budiman, Rasulullah bersabda, manusia yang rendah hati tapi karena penguasa, tapi karena orang kaya, menjilat ketika berbicara, menggunting di dalam lipatan, menjegal kawan seiring, pagar makan tanaman musang berbulu domba. Untuk satu kepentingan pribadi, golongan, dijilat pemerintah, dijilat penguasa, dijilat orang kaya, tawadunya karena urusan dunia, maka sepertiga agamanya sudah dihilangkan oleh dia. Jadi harus sama. Orang yang sebaya, kita tawadhu. Orang yang tinggi, kita tawadhu. Orang yang rendah pun dari kita tawadhu. Konsep Rasulullah tawarkan, bukan termasuk golongan kami. Seorang anak muda yang tidak menghormati yang tua. Tapi sebaliknya, bukan golonganku, kata Rasulullah. Orang tua yang tidak menyayangi yang muda. Konsep keseimbangan di dalam alam semesta ini diajarkan begitu indah oleh Rasulullah. Yang muda jangan songong, kalau kata orang Betawi mah. Yang muda ngormatin yang tua. Yang tua sayang kepada yang muda. Wah lu mah masih anak muda, sunatnya aja aneh gendong ente mau ngajarin nih. Sudah ada yang saya muliakan, bukan senioritas, bukan tuanya. Apa arti kedua kalau kejemur doang? Saudara, ayo yang muda sayang sama yang tua. Yang tua menghormati yang muda. Saudara yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium daripada salah seorang cucunya dengan ciuman begitu indah di pipinya. Ada sahabat Rasul bilang begini, ya Rasul, saya punya anak 10 orang laki-laki, sampai hari ini nggak pernah saya cium-ciumin Rasul. Apa sabda Rasulullah? Man
lam yarham, lam yurham. Siapa orang yang tidak memiliki belas kasih, maka dia tidak akan dikasihi. Sekedar kecupan indah kepada cucu, itu akan berbekas puluhan tahun. Kakek saya orang yang cinta, yang sayang kepada saya, tak luput doa untuk beliau. Tak luput sedekah yang dihadiahkan kepada beliau. Sense of love. Satu getaran cinta yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak mesti memberikan uang, materi dan sebagainya. Berikanlah kecupan indah. Rasulullah mengecup salah satu pipi daripada cucunya. Bentuk kasih sayang. Apalagi kepada sesama. Mudah-mudahan bisa kita amalkan untuk semuanya. Kita berkah dunia akhirat. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Tadi kita sudah bahas dua konsep penyelamat yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita. Hiduplah engkau seperti orang yang hidup pada satu kampung. Kita orang asing. Dua konsepnya, banyak bertanya. Yang kedua, jangan sombong. Konsep yang kedua yang ditawarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, au abirus sabil. Hiduplah engkau wahai Abdullah bin Umar seperti orang yang akan menyeberang jalan. Saudara yang dimuliakan Allah, mobilitas pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbatas. Kendaraan onta, kuda, himar, keledai, bighal. Itu perkawinan antara kuda dan keledai. Kira-kira seperti itulah. Arus lalu lintas pada saat itu tidak keluar daripada model seperti itu. Rasulullah memberikan satu tips. Kita bahagia, kita selamat, semuanya berkah. Hiduplah engkau seperti orang akan menyeberang jalan. Yuk lihat saudara, betapa padatnya hari ini, betapa padatnya zaman sekarang. Ada yang namanya mobil, motor, dan sebagainya. Mau selamat, kalau menyeberang, lihat, tengok kanan dan kiri. Ini pesan moral yang diberikan oleh baginda Nabi. Kalau hidup pun di dunia, yuk tengok kanan, yuk tengok kiri. Jangan selonong boy. Fakta empiris mencatat korban tabrak lari itu ranking nomor 1 adalah korbannya kucing dan kelinci malam alias tikus. Kenapa saudara? Karena binatang tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Otak dia punya tapi pikiran tidak. Tapi manusia diberikan otak, akal pikiran, jalan di semua sektor kehidupan kita. Yuk tengok kanan, tengok kiri. Punten mohon maaf, saya mau dagang beras. Tapi kalau sebelah kanan saya ada yang dagang beras, mbok ya jangan. Kalaupun harus diridhoi, kalaupun harus dia ikhlas, tentunya harus kita yang masuk kepada konsep dia. Bu, seandainya kalau saya dagang beras juga, ibu berkenan nggak? Kebiasaannya sih pasti 90% nggak tenang. Sekalipun katanya, ya mboten nopo-nopo, nggak apa-apa. Tapi hatinya tidak menerima, saingan nambah, saudara. Kira-kira begitu. Saya mau dagang pulsa. Di seberang, kanan, kiri, depan, belakang, aman tidak? Memang dunia itu adalah persaingan. Tapi ada etikanya. Tengok sebelah kiri. Kalau aman secara kultural, secara bisnis, tengok kita sebelah kiri, depan, belakang, atas, bawah. Nyalahi aturan tidak dengan aturan agama kita. Ada orang kaya, saudara. Kaya luar biasa. Senang hidupnya. Tapi nggak tenang. Uangnya banyak tapi utangnya lebih banyak. Kayanya senang tapi nggak pernah tenang hidupnya.
Masalah satu belum kelar, datang dua masalah. Masalah yang sederhana, bertubi-tubi masalah. Yang ini nggak kena, itu datang lagi saudara. Tapi kesannya orang bilang lihat itu orang hebat, orang senang. Allahu alimun bizatis sudur. Allah yang maha mengetahui apa yang ada pada hati manusia. Kok bisa begitu saudara? Ternyata uangnya banyak, hasil nipu. Uangnya banyak, dagang punten narkoba. Uangnya banyak, tapi hasil menjual diri. Uangnya banyak, korupsi. Masih ingat penjelasan yang lalu? Daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka itu daging adalah neraka. Dagang, ngurangin timbangan, ngurangin takaran. Customer minta barang asli, dikasih barang palsu. Pelanggan minta barang murni, dikasih barang oplosan. Manipulasi data, berdusta. Jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah, ada seorang imam yang masuk dalam kategori al-a'immah al-arba'ah. 4 imam yang konsep fikih syariatnya dipegang teguh oleh seluruh umat Islam di dunia. Pencetus mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Nu'man. Saudara, beliau ini sosok seorang imam mazhab, hafizul Quran, hafal ratusan ribu hadis saudara. Banyak kitab dan karangannya. Sedekahnya luar biasa. Ketika beliau wafat saudara, orang-orang yang dicinta bertemu kepada beliau sedang di alam surga. Beliau mengatakan, kalau kau ingin seperti aku, ingat belajarlah pada diri sendiri. Tangan aku pernah pukul mukaku, ternyata sakit. Aku tidak akan mukul orang. Kaki, aku tidak akan menginjak orang karena sakit. Begitupun ketika aku berdagang dibohongin, dicurangi, aku kecewa. Jangan suka curang. Oleh sebab itu saudara, cari berkah, jangan cari kaya. Insya Allah berkah hidup dunia tidak akan habis-habisnya. Air zam-zam ambil gak bakal habis. Satu orang dunia tidak ngambil gak akan meluap. Itulah konsep berkah. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allah berikan kita panjang umur, sehat, barokah. Allah jauhkan kita dari bahaya bencana musibah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma habbibis salihin wa habbibna ilaihim waj'alna minal muqtarina fi kulli halin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.